Kepapa kepranggul kang samyoyetno teko sugal wuwu sira mancerengan dek netranyo hong ora samar paduluku iki Kakang Kartomarmo. Yo Dimas Tyaki irit wadya bolos gelar sepapan bakal menyang ngendi lakumu ngembadawah timbalane Koko Prabu Duryudana supaya ngupati murcane Angger Sarja Kusuma. Yen kena tak pirmo krana becik aja liwat dalan kene awit dalan kene lagi dadi sesengkerane Koko Prabu Bathara Kresna. Entuk bacut ora entuk ya bacut, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kowe ora gelem sumingkir apa kelakon tak ruda paripeksa. Mara cobanen yen bisa babuk. Aduh. Halo Mbak Rizky Rahma. Iya. Enakan dipanggil Rizky atau Rahma? Rahma aja deh Mbak. Oh, Rahma aja. Mbak Rahma ini kan dalang ya Mbak ya. Kenapa pengen jadi dalang? Apalagi kan cewek, rata-rata dalangnya cowok kan ya. Jadi awal mulanya kan sebenarnya saya tuh keturunan seni ya Mbak. Dari bapak itu juga bisa dalang. Tapi sebetulnya bapak ini backgroundnya guru PKN. Jadi emang agak nggak nyambung juga sih. Terus dari kakek juga seniman ketoprak. Kalau mungkin drama gitu, drama versi Jawa. Nah, mungkin dari situ terus kayak diturunkan darah seninya sampai ke saya, dan kebetulan saya 2 bersaudara, cewek semua, saya dengan kakak juga. Waktu itu karena mungkin sering ya diajakin untuk di lokasi pentas, jadi ngelihat suasananya seperti apa, terus kayak seru gitu. Nah, waktu itu saya kelas 3 SD, kakak saya kelas 4 SD, nah itu minta deh diajarin sama bapak gitu awal mulainya. Berarti nggak ada keterpaksaan gitu kayak disuruh sama bapak gitu, enggak? Enggak, langsung dari diri sendiri karena memang mungkin waktu itu kayak ditonton banyak orang ya, terus kayak seru nih gitu. Kita belum mikir kalau dalang tuh sebenarnya cowok gitu ya, jadi kita lebih ke awalnya emang seneng dulu. Waktu belajar itu belajar pas sama bapaknya atau sama langsung jadi belajarnya di rumah, terus untuk waktunya kita fleksibel juga, kapan aja kan waktu itu masih SD ya Mbak, jadi masih ada yang harus dipikirkan lebih utama kan waktu itu pelajaran. Jadi kalau latihannya hanya Sabtu Minggu, kalau enggak waktu sore atau malam gitu. Terus kan udah belajar sama bapak dari SD. Nah, berkembangnya itu gimana, Mbak? Biar jadi apa ya? Lebih bagus lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk latihan rutin tuh kita enggak ya Mbak. Jadi waktu itu awalnya memang mau ikut ajang dalang anak di Bantul. Terus kita ada waktu sekitar 3 minggu gitu untuk persiapan. Nah, di situ awal mulanya dibikinin naskah bahasa Jawa versi pedalangan gitu. Terus kita disuruh ngafalin, habis hafal terus kita diajarin cara megang wayang. Terus habis itu tahap selanjutnya kita diajarin cara suluk atau nembang gitu. Terus udah kan kita diajarin cara duduk pakai namanya keprak gitu. Jadi yang bunyinya cek gitu dari kaki. Nah, semuanya masing-masing kita diajarin satu persatu, kemudian digabungin lah kita. Terus waktu itu sekitar 2 minggu latihan full untuk ikut di lomba dalang anak itu. Itu langsung membuahkan hasil nggak Mbak? Waktu itu berapa ya? Saya lupa pesertanya, tapi saya juara harapan 2. Yang lainnya cowok-cowok. Kalau kakak saya juara 3. Terus dari situ makin pengen lagi gitu ya. Karena setiap tahunnya juga ada perlombaan dalang kan waktu itu rutin. Jadi kita goalsnya untuk ngejar itu tiap tahun. Selain itu juga kebetulan bapak kan ada jobnya lumayan alhamdulillah ya waktu itu. Terus kita jadi kayak pra-acara karena untuk mengundang penonton gitu. Jadi kan pada ini siapa nih dalang, waktu itu kan masih SD ya, jadi mungkin orang-orang dan waktu itu belum banyak kan dalang kecil, kalau sekarang udah banyak. Nah waktu itu terus kayak warga di sekitar situ tertarik gitu. Berarti Mbak ini pas bapaknya ngejob juga tampil pentas jadi pembukaannya juga. Iya ya? betul. Terus kan udah ada darah seni nih Mbak dari keluarga, terus akhirnya sekolah dan kuliah
kenapa malah ngambilnya itu pendidikan kimia, bukan bidang seni juga? Kenapa itu Mbak? Jadi sebenarnya kalau dari keluarga sendiri tuh mendorong untuk seni hanya sebagai hobi. Kejarlah apa yang emang passionmu waktu itu ya. Waktu itu kan saya di SMA seneng ya sama pelajaran kimia karena mungkin gurunya enak juga menjelaskannya, terus pelajarannya nilainya bagus gitu. Jadi waktu kuliah saya pengen jadi guru. Waktu itu ngambilnya pendidikan kimia di pilihan pertama, terus alhamdulillah diterima dan jalani waktu itu 4 tahun, tapi sembari kita juga belajar berkesenian gitu, jadi biar seimbang gitu Mbak. Selain ngedalang nih Mbak, ada seni yang digeluti lagi nggak sih yang suka juga gitu? Kalau selain dalang, waktu itu kan dari SD itu udah ikut eskul nari, jadi kalau tarian tradisional juga berminat di bidang tersebut. Kalau selain menari, dalang, pernah juga kita diajarin gamelan atau main karawitan sebagai wiyoko gitu, karena kan kebetulan punya alatnya. Terus waktu itu ada acara di desa, terus ada pentas, waktu itu masih anak-anak juga, terus kita latihan pakai alat musik gamelan itu. Selama belajar jadi dalang nih Mbak, kira-kira part yang sulit banget itu kayak aduh ini susah banget gitu. Ada pasti, bahkan pasti dalam belajar gitu ada aja yang susah gitu. Kalau dari dalang sendiri apa yang buat Mbak tuh susah gitu? Kalau awalnya semuanya kayak susah ya Mbak, cuman semakin kesini kayak yang mungkin susah itu lebih ke mempelajari karakter kali ya. Jadi kan wayang itu banyak sekali macamnya, terus ada cowok, ada cewek, suaranya berbeda-beda, terus karakternya juga beda. Nah, dari berjalannya waktu itu yang menurut saya kesulitan itu adalah mendalami karakter dari setiap tokoh itu. Karena kebetulan selama ini kita baru diajarin 3 judul lakon atau judul wayang gitu Mbak, diantaranya Wahyu Cakraningrat, Senggono Duto, sama Wahyu Purbosjati. Nah, saya kan nggak tahu tuh Mbak. Iya. Dari 3 itu tuh maksudnya apa itu? Saya kan nggak paham gitu ya. Jadi lebih ke kalau Wahyu Cakraningrat ini Abimanyu mencari wahyu. Intinya dalam mencari wahyu itu di dalam perjalanan kan mestinya ada halangan rintangan. Tapi ketika dia memang sudah bersikeras, sudah teguh pendirian untuk terus mencapai tujuannya, dia pada akhirnya mendapatkan wahyu tersebut. Nah, kalau yang Senggono Duto ini sebenarnya kan kisah Ramayana. Ramayana kan ada 7 episode, terus salah satunya Anoman Duto ini atau Senggono Duto. Wahyu Purbosjati sama juga intinya untuk mencari wahyu itu tadi. Nah, dari 3 judul itu yang favoritnya Mbak tuh yang mana? Lebih ke banyak sering ditampilkan ya mungkin Mbak, bukan yang favorit. Kebetulan sering ditampilkannya Wahyu Cakraningrat karena memang dari awal latihan tuh yang sudah dikuasai yang itu, jadi lebih enak aja untuk menampilkan setiap ada kesempatan gitu. Nih Mbak kan sebagai dalang apalagi perempuan gitu ya, miris nggak sih Mbak ngelihat anak-anak sekarang tuh nggak terlalu minat di wayang, termasuk saya tadi gitu, nggak tahu karakter wayang, nggak tahu judul-judul lakon gitu-gitu. Gimana sih Mbak tanggapannya? Ya kalau menurut saya sejauh ini kan kalau di lingkungan saya sendiri itu kebetulan ada anak-anak yang memang dia sudah berminat ya Mbak. Jadi memang banyak anak-anak di luar sana yang bahkan tidak tahu itu wayang kulit seperti apa, terus nanti ceritanya gimana aja gitu kan. Kalau kebetulan di kota itu ada yang menaungi Dinas Kebudayaan, itu ada program juga untuk anak-anak ini pengenalan wayang kulit. Jadi kalau tanggapan berkaitan dengan anak-anak zaman sekarang yang sudah mungkin malah lebih cenderung untuk mempelajari budaya luar gitu kan. Tapi sebisa mungkin saya sebagai generasi muda mungkin ya nantinya untuk bisa paling nggak di sekitar saya ini berpengaruh gitu loh. Jadi
sebisa mungkin mengenalkan di anak-anak yang mungkin tetangga-tetangga dulu atau saudara gitu. Nanti untuk harapannya lebih luas lagi untuk anak-anak bisa tertarik atau bahkan mungkin paling enggak mempelajari lah, tahu lah paling enggak gitu. Paling enggak tuh tahu kebudayaannya sendiri ya Mbak. Betul. Ya, kayak saya gitu. Nah, saya tuh tahu kalau misalnya wayang itu ada yang semalam suntuk Mbak, dari misalnya dimulainya dari jam 9 atau jam 10. Nah, itu bisa sampai subuh. Iya. Terus kalau Mbak Rahma sendiri apakah juga sama seperti itu atau enggak? Jadi kalau sebenarnya durasi wayang kulit itu bisa disesuaikan dengan kondisi. Jadi sesuai request Mbak. Cuman kalau sebenarnya kalau Bapak biasanya itu kan selama 7 jam pagelaran wayang kulit itu biasanya 7 jam, tapi sesuai dengan request tadi, kembali lagi yang pemangku hajatnya mungkin minta 2 jam aja, itu bisa dipadetin. Kalau saya sendiri lebih ke masih dalam taraf, di situ saya baru belajar maksimal 2 jam, itu aja udah kayak sauna gitu ya Mbak, jadi udah panas banget dan udah keringetan sampai bercucuran gitu baru 2 jam, karena selain gerakan tangan semuanya bergerak gitu. Emang nggak ada kipas angin Mbak? Ada di blower nih, tapi tetap nggak ngaruh ya Mbak, karena mungkin saking semangatnya untuk gerakin wayang tadi. Terus gimana Mbak cara, biasanya kalau Mbak Rahma ngedalang itu maininnya berapa karakter? Kalau dihitung ya berapa ya, 20-an mungkin ya Mbak. Nah itu sulit nggak sih Mbak untuk gerakin wayang-wayangnya? Sebenarnya kalau udah biasa ya nggak sih Mbak. Mungkin awal-awal dulu memang agak kesulitan karena ukuran wayang kan besar dan saya waktu itu masih SD. Jadi untuk membawa wayang yang sebesar itu kan masih agak susah gitu. Berat ya. Terus untuk ngelatih suara nih, suara dalang itu kan kayak ciri khas banget gitu ya kan. Itu gimana caranya Mbak? Sebenarnya kalau saya sendiri ya mungkin dari olah suaranya belum sampai jauh mempelajari ya Mbak. Yang penting ketika suara laki-laki, tokoh laki-laki gitu ya sebisa mungkin agak diberat-beratin gitu. Terus nanti kalau suara cewek agak kecil, terus lirih agak melengking gitu sih. Jadi emang ada perbedaan ya antara ngomong sehari-hari dengan pas ngedalang. Iya, ada nada-nadanya gitu Mbak. Aku kan juga sempat ngeliat gitu waktu Mbak Rahma itu ngedalang. Nah itu tuh prosesnya itu kayak apa ya, teknik suaranya itu beda banget gitu ketika awal pembukaan, terus mulai masukin karakter. Nah itu gimana sih Mbak caranya kita ngatur intonasi suaranya, jaga vokal gitu? Sebenarnya itu diajarin dari Bapak. Itu lebih ke awal kan masuk itu kayak ada intro, terus kita agak sedikit temponya tenang gitu, pelan. Nah nanti ketika percakapan ya seperti dialog biasa, percakapan, terus nanti ada adegan juga ketika perang gitu, lebih kayak semangat lagi gitulah intinya. Banget Mbak Rahma, dari SD lagi ya kan, udah bawa wayang yang berat, harus ngatur suaranya juga. Gimana sih Mbak, support sebesar apa yang diberikan sama orang-orang di sekitarnya Mbak? Alhamdulillah ya selama ini mungkin keluarga tuh full support. Nah kalau dari lingkungan sekitar itu juga alhamdulillah sejauh ini positif sih Mbak supportnya. Tanggapannya positif semua, belum ada saya dengar dari sisi negatifnya. Alhamdulillah belum ada. Termasuk ini ya Mbak, yang nggak pernah kan biasanya kalau profesi yang biasa digeluti laki-laki itu suka di underestimate gitu, kalau yang misalnya dilakoni sama perempuan, nggak pernah gitu Belum sih Mbak, belum dengar sejauh ini alhamdulillah. Pengen nggak sih buka kelas untuk itu tadi, ngasih ilmu buat orang-orang yang nggak tahu tentang wayang? Sebenarnya ada rencana menuju ke sana juga sih Mbak. Terus ada kayak rencana nanti bikin pagelaran yang pakai bahasa Inggris juga kan. Nanti harapannya bisa go internasional. Cuman mungkin dalam waktu dekat ini belum ya Mbak, karena kondisi pekerjaan juga belum bisa disambi gitu. Emang saat ini Mbak Rahma kerjanya apa aktivitasnya? Kalau selama ini saya kerja di bagian umum protokol di Sekretariat Daerah Kota Jogja di Balai Kota. Jadi dari jam kerja Senin sampai Jumat udah full gitu ya. Mungkin nanti Sabtu Minggu ya kadang ada side job juga.
gimana sih sebagai seorang anak kecil gitu, atau bahkan sampai sekarang ngehafalin karakter yang ada 20, apalagi saat perang itu kan kayak apa ya, tantangan berat gitu menurutku. Menurut Mbak Rahma gimana? Kalau waktu itu ya saya ngejalaninnya lebih ke bisa-bisa aja waktu itu ya Mbak, karena menurut saya tuh hafalan anak-anak SD itu lebih nyantol, lebih gampang nyantol daripada kalau saya baru belajar di usia sekarang. Jadi saya tuh agak bersyukur banget ya waktu itu saya sudah mulai belajar di usia kecil, karena daya tangkapnya itu kan beda menurut saya ya. Waktu saya kecil tuh kayak ngafalin tuh gampang banget ya, kalau cepet. Terus kalau sekarang suruh ngafalin kayak gitu kok agak harus berulang kali dibaca gitu. Jadi waktu itu lancar-lancar aja, alhamdulillah. Pernah nggak dari lagi pentas terus tiba-tiba ngeblank gitu karena Pernah saking dong. panasnya kan tadi kayak sauna gitu? Pernah dong Mbak, itu terjadi, tapi alhamdulillah di belakang tuh kalau nggak didampingin bapak ya nanti ada kakak, jadi ada yang memantik gitu. Ketika udah ada satu kata aja udah lancar selanjutnya gitu, jadi harus ada pemantik ketika itu ngeblank gitu kan. Berarti selama ini masih didampingi ya? Iya, tetap harus ada yang di belakang gitu. Apa yang harus disiapkan sebagai seorang dalang bagi Mbak Rahma sendiri? Kalau saya jelas fisik ya Mbak, terus apalagi suara, kondisi fisik, kesehatan itu harus dipastikan fit. Jadi seminggu sebelum pentas paling enggak udah harus dipastikan nggak flu. Terus kalau misalnya agak batuk ya gimana caranya biar sembuh gitu kan. Terus kalau agak gak enak badan ya dibanyakin istirahat ya. Intinya kita menjaga kondisi tubuh untuk supaya tetap fit. Selain itu juga nanti ada semacam apa ya, hafalan dia, bukan yang latihan pakai langsung kayak pentas gitu, enggak, karena udah terbiasa kan, maksudnya pegang wayang pun juga bisa di mana aja, nggak harus ada kelirnya yang gede gitu, nggak harus ada lampunya. Jadi lebih ke hafalan untuk dialognya sama mungkin nada-nada untuk suluk tadi atau tembang gitu. Kenapa nggak jadi sinden aja Mbak? Kan bapak udah ngedalang, kakek udah ngedalang, ini aku cewek sinden aja lah begitu. Mungkin dari keluarga nggak yang mengarahkan ke sana ya Mbak, jadi lebih ke ngedalangnya aja kalau bisa gitu, karena sinden udah banyak juga kan, jadi ya cari yang unik, keunikan yang lainnya gitu. Menurut Mbak saat ini banyak nggak sih Mbak Rahma dalang-dalang yang perempuan? Sudah mulai banyak, alhamdulillah. Saya lihat di ISI itu beberapa teman-teman juga udah banyak dalang-dalang wanita juga. Terus sinden yang juga dia bisa ngedalang juga gitu. Untuk selingan aja sih, mungkin untuk selingan biar nggak bosen untuk penontonnya. Kenapa nggak fokus untuk ngedalang aja kayak bapak gitu? Sebenarnya tapi bapak fokus ngedalang aja atau ngajar juga? Ngajar juga. Ngajar juga. Bapak guru PKN ngajar juga, dan sebenarnya itu tadi karena memang kita tidak diarahkan untuk dalang itu sebagai pekerjaan profesi utama. Jadi memang yang penting untuk hobi aja, karena kita juga harus nguri-uri kebudayaan biar kebudayaan itu tetap lestari, tetap terjaga, dan nantinya bisa diturunkan ke anak cucu gitu harapannya. Ngedalang aja apakah penghasilan dari dalang itu ya sebenarnya nggak mencukupi gitu? Ya kalau sebenarnya gimana ya Mbak, karena mungkin bisa dilihat sendiri ya sekarang kondisinya gimana. Kalau misalnya pentas pun juga nggak yang tiap hari ada pertunjukan wayang kulit juga, karena memang budgeting untuk wayang kulit itu kan nggak sedikit ya Mbak, karena melibatkan banyak orang, banyak properti juga yang harus dibawa. Jadi kalau untuk pekerjaan utama mungkin belum sampai ke sana. Berarti agak kurang mencukupi sebenarnya ya. Iya, kalau itu akan berjalan rutin gitu dan laris gitu, mungkin bisa sih Mbak. Pernah nggak sih kayak aduh aku kayaknya nggak mau ngedalang lagi nih gitu? Belum sih, belum sampai ke situ. Soalnya kan kembali lagi tadi, karena dalang itu hanya sebagai hobi tadi, terus karena memang kita cari kerjaan profesi yang selain itu, jadi nggak yang jaga ke itu apa ya.
bukan jadi pekerjaan utama. Iya, betul. Bagi Mbak sendiri, kondisi saat ini di budaya wayang dan dalang itu gimana sih Mbak di Indonesia? Apakah justru semakin menurun dengan adanya budaya asing yang masuk? Kalau dibanding dulu ya sebenarnya lebih ramean dulu kalau dari pagelaran wayang sendiri. Cuman kalau saya lihat di semakin kesini tuh kan eranya sudah modern ya Mbak. Jadi ada teman-teman itu yang mengkolaborasikan wayang itu nggak yang monoton kayak wayang ada geber terus kayak gitu-gitu aja yang sudah kita lihat selama ini, tapi teman-teman tuh ada yang bikin kayak film atau sinema gitu. Jadi yang ngedalang itu nggak cuma satu orang tapi melibatkan banyak dalang, terus nanti wayangnya tuh dibuat dramatis gitu kan Mbak. Jadi ada sinar-sinar, terus kayak bentuknya udah modern gitu sih Mbak. Lebih sinematik ya jadinya, biar Gen Z itu juga tertarik. Betul. Nah, soalnya aku lihat itu tuh kayak di sosmed ya Mbak, kayak jarang banget konten-konten tentang wayang yang akhirnya muncul karena pasti di pikiran orang-orang atau Gen Z ini wayang itu ya buat orang tua. Sebenarnya gimana sih wayang itu? Apakah memang benar buat orang tua? Ya sebenarnya kembali lagi sih untuk teman-teman atau penonton yang menyaksikan ya. Kalau misalnya memang ada ketertarikan ya usia berapapun itu tidak berpengaruh. Cuman kembali lagi tadi gimana caranya si dalang ini mengolah untuk menyamakan dengan kondisi saat ini gitu. Nanti kalau misalnya ada ide-ide yang mungkin udah ada sih teman-teman yang tadi kayak sinema gitu, dibuat wayang sinema terus. Nah mungkin nanti pakai bahasa Indonesia atau lebih ke topiknya lebih yang kekinian gitu bisa. Jadi nanti penonton generasi milenial juga tertarik nonton ya. Iya. Bisa terlestarikan lagi wayangnya. Berarti cerita wayang itu nggak harus cerita-cerita yang dulu ya Mbak, kayak Mbak yang tadi sebutin Hanoma dan kawan-kawannya itu. Iya sebenarnya kalau mau explore lagi kan sebenarnya udah ada pakem-pakemnya nih Mbak, ada Ramayana, Mahabharata, cerita-cerita Panji gitu kan. Cuman tergantung lagi, kembali lagi kalau memang mau tujuannya untuk misal ya generasi milenial ya nanti kita bisa sesuaikan lagi dengan yang sekarang tuh lagi viral apa nih beritanya, terus kayak nanti diangkat misal berita tentang sampah atau politik gitu kan bisa juga diolah di situ. Jadi nanti memunculkan tokoh-tokoh wayang baru juga bisa. Gitu. Kirain harus pakemnya karakternya ini ceritanya ini ya harus itu nggak boleh dirubah-rubah. Ternyata bisa ya. Kalau untuk pakem, cerita pakem ya memang sudah ada ininya ya pakemnya gitu. Cuman kalau mau ambil topik yang baru gitu bisa juga menghadirkan tokoh baru di situ dan cerita yang baru. Tokohnya yang diminta seperti apa, misal yang ada patchingnya, pakai sarung atau gimana kan nanti bentuk wayangnya juga akan beda, terus nanti karakternya beda, ceritanya juga beda gitu. Nah sebenarnya untuk mewariskan budaya wayang itu tuh kan nggak harus dari si senimannya ya Mbak Rahma, tapi harus ada keterlibatan dari pihak luar juga. Sebenarnya yang harus dilakukan supaya wayang ini tetap lestari itu apa sih Mbak? Sebenarnya nanggap wayang gitu. Jadi ketika ada pertunjukan wayang gitu kan nanti harapannya ditonton banyak orang. Nah dari orang yang nonton itu harapannya ada yang tertarik untuk belajar. Nah belajarnya kan sekarang juga sudah banyak ya sekolah-sekolah pedalangan yang formal ada di ISI, terus ada di Keraton di Habirando juga, terus ada kelas-kelas yang dalang-dalang itu buka kelas sendiri untuk private gitu. Jadi itu tadi sih mungkin dari pemerintah lebih memperbanyak untuk anggaran pagelaran wayang kulit supaya harapannya kan ditonton banyak orang dan terus diketahui oleh banyak orang, dan di situ harapannya muncul minat-minat dari generasi muda yang
aku nggak sengaja nih nonton wayang kulit di Sono Budoyo misal gitu, terus wah kayaknya seru nih kalau mau belajar wayang, kan kita nggak tahu ya nanti celah-celah yang bisa anak muda ini tangkap di sisi mana gitu. Strategi melestarikan budaya wayang, apakah di sekolah-sekolah itu menurut Mbak Rahma sendiri ada nggak sih yang mencoba untuk melestarikan wayang? Kalau sejauh ini, kalau saya waktu sekolah dulu ya Mbak, itu tuh diajarin tokoh-tokoh wayang. Jadi ada gambar, terus ini namanya siapa, ya sebatas itu aja sih. Terus nanti ada diajarin nembang juga. Mungkin dasaran-dasarannya aja belum yang mendalam gitu Mbak. Cuma apa ya, dikenalin aja. Iya, dikenalin. Gitu. Nah, karakter wayang itu kan ada banyak ya Mbak, ada Arjuna, Hanoman, terus Bagong, Semar. Nah, dalam pentas sendiri pagelaran, gimana caranya Mbak nentuin karakter ini suaranya begini, karakter ini suaranya begini, gimana bedainnya gitu? Yang penting kalau prinsipnya Bapak gitu ya ngajarinnya tuh, yang penting beda aja nanti suara satu dengan suara yang lainnya. Nah, ada beberapa tokoh yang memang harus, ini suaranya agak nyempreng nih, kamu harus nyempreng di bagian tokoh ini gitu. Jadi paling diajarinnya yang ini misalnya Duryudono. Nah, Duryudono ini suaranya berat. Nanti ada tokoh Baladewa yang dia tuh ngotot gitu. Terus ada lagi Dursosana gitu, dia tipenya yang uraan gitu, wah brao gitulah Mbak, apa ya gitu, wah ya alok babo gitu, kayak apa ya brao gitulah, apa ya istilahnya. Wah, boleh nggak nih Mbak dicontohkan gitu, beberapa karakter ya yang biasa, yang berbeda-beda tadi, yang urakan, yang biasa aja sama yang kalem gitu, apa sama yang nyempreng tadi, ada yang nyempreng. Paman Haryo Sengkuni, Kaulo non ger anak Prabu, Pekeniro prayoga kan anggenipun sowan maniro paman, ngestaken dawuh ger anak Prabu, semanten ugi pekeniro paman Durna, Pekeniro prayoga kan anggenipun sowan maniro. Gandak blegeduk monyol-monyol prit gantil buntut iso, ngestaken dawuh ger anak Prabu. Koko Prabu Baladewa pepunden kula sampun satata lenggah aso napas asat kang warayanto, kula ngaturaken pambagya panakrami kanthi raharja rawuhipun Koko Prabu ing negari Ngastina. Ye jagat dewa Bathara, saklangkung katedha manglingga murta, sih panakramanipun Yayi Prabu ingkang rumantah. Bilih Yayi Prabu mundhut priksa pisohan kula, nampi puja pamujinipun Yayi Prabu. Sowan kula kalih sambe kala lulus raharja. Nah, kayak gitu lah. Itu kira-kira ada berapa karakter? Soalnya kalau pakai mikrofon kan beda ya Mbak, nanti agak kayak beda gitu daripada nggak pakai apa-apa. Keren banget, padahal tadi bilangnya udah lama nggak pagelaran, lama nggak pentas, tapi tetap masih ingat untungnya ya Mbak, walaupun spontan. Kenapa sih Mbak Rahma nih sangat cinta dengan profesi mendalang? Gak tahu ya Mbak, kayak udah muncul mendarah daging gitu. Mungkin ya karena darah seninya mengalir itu tadi sih Mbak yang mendominasi. Selain itu juga lingkungannya kan banyak lingkungan seni, jadi mungkin di situ terus kayak minatnya bertambah dibandingkan orang yang lainnya gitu. Oke. Sebagai dalang perempuan nih, apa sih yang sebenarnya Mbak Rahma ingin sampaikan ke masyarakat gitu? Kalau sebagai dalang sendiri, harapannya memang kesenian wayang kulit ini akan terus lestari. Siapapun nantinya yang akan mempelajari itu, yang penting generasi muda itu ada paling enggak 1, 2 atau bahkan kalau bisa sebanyak-banyaknya yang untuk bisa dia mempelajari kesenian wayang kulit. Karena kalau tidak ada penerus generasi yang nantinya akan menjaga marwah wayang kulit itu, nanti takutnya suatu saat nanti malah diklaim oleh negara lain. Jangan sampai itu terjadi. Itu sih Mbak yang penting. Giliran udah diklaim baru keluar-keluar. Netizen emang. Terus biasanya kalau pagelaran wayang itu diadakan karena hal apa Mbak? Kalau selama ini ya kebanyakan itu ada di desa-desa Mbak. Jadi kalau di Jogja sendiri itu biasanya ada di Gunung Kidul, di Bantul juga masih ada. Kalau di kota itu agak jarang nih. Biasanya acara
dusun atau bersih desa. Nah itu biasanya warga situ kayak iuran gitu, terus nanti nanggap wayang atau mengundang untuk tampil gitu. Kalau enggak ya acara pernikahan biasanya saat sudah resepsi tasyakurannya berupa mengundang pagelaran wayang itu. Kalau enggak nanti ada kitanan anaknya. Terus kalau enggak ya banyak sih Mbak acara-acara syukuran, intinya syukuran. Terus kalau enggak ada ruatan juga. Kalau di Jawa kan anak 2, anak 1, satu cowok 1 cewek itu ada yang harus diruat masing-masing, ya itu kepercayaan sih Mbak. Dari semua cerita yang udah pernah Mbak Rahma bawakan, pelajaran hidup apa yang akhirnya Mbak Rahma sendiri terapkan gitu? Banyak sih Mbak, kalau dari cerita yang selama ini udah saya tampilkan gitu ya, misalnya tadi Wahyu Cakraningrat ini kan dimana Abimanyu itu mencari Wahyu. Kalau dikaitkan linear dengan kehidupan kita, bahwasanya kita tuh hidup tuh mesti ada tujuan ke depan ya, apapun itu nanti yang akan kita gapai. Nah gimana caranya kita harus fokus juga menjalani menuju ke tujuan yang akan goalsnya kita raih itu nanti. Nah di sisi lain mesti rintangan itu juga akan datang gitu ya, nggak mungkin kita mulus-mulus ada gitu kan, terus geronjal jungkir balik mesti ada ya. Jadi walaupun rintangan itu hadir menghampiri kita, ya gimana caranya kalau kita udah teguh pendirian, udah mau mencapai satu tujuan itu, ya kita harus optimis untuk bisa mencapai itu. Nantinya Tuhan yang akan memberikan apa ya istilahnya jalan sendiri untuk kita mencapai itu gitu sih Mbak. Ada nggak yang ingin disampaikan sama Mbak Rahma untuk orang-orang khususnya perempuan yang punya cita-cita sebagai dalang juga? Ayo kita belajar bareng gitu, kita lestarikan budaya wayang kulit bareng-bareng. Karena selama ini kan memang stigma dalang itu adalah laki-laki. Gimana caranya kita di era yang sudah apa ya, emansipasi wanita, di mana sekarang tuh para wanita juga sudah bisa berkarya, menunjukkan apa skillnya, kemampuannya, dan itu sebenarnya tidak akan menyaingi laki-laki, karena memang kita ya yang penting berkarya aja gitu kan, semuanya sudah bisa berkarya. Bahkan presiden juga udah ada yang wanita, polisi wanita, terus apapun profesi yang biasanya identik dengan laki-laki, wanita pun sekarang sudah mulai bergelut dengan profesi tersebut gitu. Kalau saya dalang tuh ada tuh Mbak, kalau ada lagunya yang menceritakan tentang emansipasi wanita gitu. Jangan merasa tersaingi ya, karena kita kembali lagi kita cuma mau melestarikan budaya bareng-bareng, karena ya kembali lagi wayang kulit itu tidak hanya untuk laki-laki, perempuan pun juga bisa untuk berkarya di wayang kulit. Karena tujuan awalnya memang bukan untuk bersaing ya, karena tujuan awalnya memang untuk melestarikan tadi. Jadi jangan merasa tersaingi. Bersama Bermetamorfosa.